Voice over alias narasi suara di video merupakan salah satu komponen penting yang bikin video tambah menarik, seperti narasi suara di video iklan ini. MyZone, bantu bangunin semangat lo. Buat siap balikin liburan lo. Yo, selamat datang di channel pengangguran, tapi premium channel para pengangguran di Indonesia. Gimana kabarnya sobat pengangguran semua? Semoga semua sehat dan bahagia dimanapun berada. Di video kali ini kita mau share bagaimana cara membuat voice over untuk video promosi ataupun video-video lainnya. Yang jelas yang bakal share bukan gua, tapi teman kita Bung Pandu Silalahi. Sebentar, saya mau klarifikasi dulu. Tadi Silalahi, kemarin itu Siahaan. Marga saya Wicaksono, Bung. Jadi sebenarnya bukan Pandu Silalahi. Bukan, saya Pandu Wicaksono Halilintar. Yes, kalau tadi Silalahi kayaknya nggak cocok kita panggil Bung ya, cocoknya Mas. Ya, Mas Wicaksono ya. Ya. Mas Pandu ini tim kita dibuatin video. Jadi beliau juga sebagai kameramen, editor, aktor juga. Kok semuanya Mas diborong jabatan ya? Voice over juga. Gimana nih ceritanya nih? Ya, itu semua demi cuan, Mas. Cuan adalah ninja kami. Oke, Mas, namanya talent voice over itu kita harus cek dan recheck nih segala sesuatunya tentang mikrofon ataupun alat bantu perekam kita. Salah satunya ini kayak clip on kita ini kayak gitu. Jadi biasanya tuh ada clip on, mic condenser ataupun HP. Kalau pakai HP sering buat rekam PO? Oh, sering, Mas. Itu kalau kita dimintanya cepet ataupun dadakan ya. Misalnya saya lagi di luar kota, nggak bawa laptop, nggak bawa mic dan mixer alat lainnya, tiba-tiba besok klien harus minta kirimin, itu kita harus siap pakai handphone. Ya, klien tuh raja ya. Iya. Harus siap. Nah, coba Bung, kira-kira ada nggak sih kalau rekam pakai HP itu contohnya gimana? Oh ya, nih saya puterin dulu ya. Sky Pavilion, apartemen pertama di atas mall satu-satunya di Kalimantan Selatan, persembahan Mayapada Group dengan berbagai fasilitas dan kenyamanan bintang 5 serta keamanan 24 jam. Miliki unitnya sekarang juga. HP sekarang tuh udah ya canggih-canggih lah. Belum lagi kita download aja misalnya di Play Store, itu tuh ada aplikasi buat membulat suaranya, ngeditnya jadi lebih berkarakter kayak gitu. Jadi nggak cuman pipi ya yang dibuat bulat, suara juga ada pembulatnya ya. Iya, suara filter suara juga filter banyak. Suara sip. Nah, tadi kan juga ada tuh dibilang pakai kondenser ya, atau mic yang tipe kondenser. Nah, kalau hasilnya pakai kondenser tuh contohnya gimana nih, Mas? Kalau kondenser itu sih ya lebih bisa maksimal lah ya. Contohnya kayak gini. Angka pertumbuhan rumah sakit dan klinik yang terus bertambah berdampak signifikan terhadap pelayanan, alat dan teknologi. Hal ini merupakan peluang besar untuk distributor dan importir alat kesehatan di Indonesia. PT Prima Tuna Surya Medica hadir untuk mendukung pemenuhan kebutuhan peralatan rumah sakit yang berkualitas dan memenuhi standarisasi internasional. Jadi sebenarnya lebih enak pakai kondenser ya daripada HP ya sebenarnya. Hasilnya pun lebih bulat, lebih wow lah daripada pakai HP ya. Tapi HP juga oke juga sih sebenarnya. Iya, jadi kalau pakai kondenser itu kan bisa semau kita nih, Mas. Ini kan kondenser bisa merekam suara kita aja, nggak pakai noise yang ada di sekitar kita. Nyamuk pun nggak bakal masuk gitu. Apalagi kita pakai mixer, kita bisa nebelin bassnya, treble-nya mau dikecilin, balancingnya kayak gimana. Jadi kita bisa kontrol mau keluarnya tuh kayak gimana outputnya. Mixer tuh yang ini ya, yang contohnya yang ini. Ya, mixer. Saya ini salah satunya pakai mixer nih. Ini saya juga bisa rubah suara saya kayak. Jadi saya sih awalnya coba-coba. Gitu sih. Coba. Jadi masih. Ya, nah jadi kayak gitu kurang lebih. Oh, ini setelah ini tipe apa nih, Mas? Kayaknya asik, lebih ngebass gitu ya suaranya. Ya, ini kita bikin lebih ngebass, lebih bulat. Nah, ini biasanya saya pakai untuk voice over atau cover lagu. Oh, cover lagu. Nanti saya contohin sebuah lagu kita duet tadi ada juga, Mas. Hancur tadi, edit aja nggak usah ya. Kita kembali ke topik lagi nih. Jadi tadi kita udah bahas ya tentang peralatannya, mic-nya pakai HP atau mic eksternal. Nah, kalau misalnya mau rekam voice over nih, kira-kira ada tips and triknya nggak sih yang gampang buat diterapin terutama untuk pemula? Oke, jadi kita
share untuk yang simpelnya aja ya. Jadi kita harus mempunyai alat rekam atau alat recordnya, terserah mau pakai handphone maupun Walkman ataupun pakai toa masjid ya, terserah itulah. Sholat dulu baru toa masjid dipakai. Jadi siap. aplikasi bawaan biasanya sudah ada di Android ataupun iPhone 12 seperti saya ya. Baru keluar kemarin. Baru keluar kemarin. Oke, jadi setelah semua lengkap, kita cari posisi terenak dulu untuk rekaman. Saya sarankan jangan di toilet karena toilet itu bakal menggema karena ya kan ruangannya lebih sempit dan tidak ada peredamnya ya. Saya sarankan sih di kamar. Di kamar tuh kan kayak ada kasur, lemari, itu bisa meredam pantulan. Jadi lebih kedap suara gitu. Usahakan ruangannya itu tertutup gitu ya. Ya, semaksimal mungkin semaksimal ya paling enggak jangan ada suara lewat satupun lah. Nah, setelah kita rekam, kita dengar nih sekali lagi. Kita bisa tahu nih kelemahan kita di mana ataupun kita bisa pilih yang mana yang terbaik. Kemudian nih, kalau dari sisi teknisnya tadi udah tuh ya. Yeah. Kalau dari latihan fisiknya ada nggak sih Mas untuk mendapatkan suara yang lebih bulat, lebih ngebas, atau yang gimana sih ngelatih vokal kita gitu? Ya, aku bakal sharing pengalaman aku aja sih Mas. Jadi teman-teman bisa mulai dengan latihan setiap hari untuk pemanasan wajah, misalnya seperti gerakan mulut dan rahang seperti ini. Nah, kemudian bisa diakhiri dengan latihan pernafasan dada dan latihan olah vokal A, I, U, E, O. A, I, U, E, O gitu Ya. Itu rutin setiap hari, setiap pagi, atau seminggu sekali atau gimana untuk melatih itu? Ya, kalau kita berkecimpung di dunia voice over, ya sehari sekali 2 kali itu ya wajib ya. Tapi kalau iseng-iseng aja ya sebelum mau rekaman ya kudu melakukan itu. Nah, kalau misalnya udah ya rekamannya udah pakai peralatan yang cocok di ruangan tertutup dan sebagainya tuh. Nah, hasil akhirnya tuh perlu diedit lagi nggak sih? Kalau diedit tuh biasanya pakai aplikasi apa? Oke, kalau edit itu menurut saya sih ya perlu ya. Karena kalau saya sendirian gini, kan saya sebagai editornya juga, saya kan butuh memasukkan unsur background musiknya juga kayak gimana, jadi ngepasin temponya kayak gimana. Berhubung saya juga sebagai editornya, Diborong semua ya, aktor, editor, kameramen, voice over, semua itu demi cuan. Pakai aplikasi apa tuh biasanya? Langsung misalnya pakai di Adobe-nya atau pakai tadi Ya, Audacity atau ya kalau rekaman sih saya pakai di Adobe Audition biasanya, dan editnya juga di Adobe Audition situ Mas. Jadi sekalian tuh di mixing di situ, di edit di situ, tambahin apa-apanya di situ kayak gitu. Jadi tetap ya production sama postnya ada semua berarti ya. Iya. Ya semua tahap-tahapannya untuk mendapatkan suara yang sesuai lah ya, sesuai dengan klien inginkan, sesuai dengan hati kita juga. Benar, enak telinga dengarnya gitu ya. Iya, iya. Nih saya baca yang saya lihat aja nih ya. Ini bukan narasi sebenarnya tapi contohnya aja ya. Kalau misalnya yang ibaratnya lebih deep gitu kan. Jadi begitu ya teman-teman. Kalau kita buat video promosi untuk produksi kita sendiri, usahakan banget ada narasi VO-nya. Kalau yang lebih ngebet, jadi begitu ya teman-teman. Kalau kita buat video promosi untuk produk kita sendiri, usahakan banget ada narasi VO-nya. Jadi ada 2 perbedaan kan itu. Perbedaan ya? Dari segi pernapasannya, olah mulutnya juga tadi beda kan. Itulah pokoknya. Ya, kalau gua sih sama, datar suaranya. Sombong amat. Jadi begitu ya teman-teman. Kalau mau buat video promosi untuk iklan kita sendiri, usahakan banget ada voice overnya atau ada suaranya. Karena itu bakal menambah keunikan dan lebih menarik ya. Ada suaranya daripada yang cuman musik doang gitu ya. Jelas Mas, itu lebih menambah value-nya. Ya. Jadi selain mungkin ada animasi teks, voice over itu menguatkan produk itu sendiri. Inginnya ke arah mana, misalnya lebih seger minuman ini, kan harus ada penekanan kalimat-kalimat gitu kan. Kalau cuman teks ya orang juga males baca juga. Iya. Kalau ada voice overnya orang cuman mendengarkan juga bisa nempel di kuping gitu. Tapi ya tadi kalau buat orderan ya disesuaikan. Apakah si customer tadi butuh voice over apa enggak. Cuman tadi kalau buat produk sendiri ya usahakan banget ada voice overnya. Oke deh, semoga beberapa tips tadi bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan di rumah masing-masing ya.
Ya kita juga masih belajar sih, bukan kita ngajarin, kita belum pro selegenda siapa? Om Bimo. Om Bimo itu kita juga masih belajar dan menyesuaikan. Tapi alhamdulillah beberapa klien kita Ya puas, nggak ada masalah. karena kita juga berada di jalur yang benar. Maksudnya kita juga nyiapin dengan pelatihan yang benar. Tapi kalau teman-teman nih masih bingung juga, masih belum pede dengan suara teman-teman, nah kita berdua juga masih ada open order untuk menerima pesanan voice over buat iklan kalian ataupun customer video kalian. Selain talent cowok, kita juga ada loh talent voice over yang untuk suara wanitanya. Coba Mas, kita putar dulu videonya. Tips merawat rambut bagi para hijaber. Pertama, jangan pernah pergi dalam kondisi rambut basah. Pastikan minimal akarnya sudah kering. Kedua, perhatikan kondisi dari dalam tubuh. Gaya hidup, pola makan, dan stres sangat mempengaruhi kondisi rambut kamu. Yang berminat bisa chat WA kita di bawah ini. Share video ini jika bermanfaat, serta dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan jika ada update terbaru tentang cara menghasilkan duit dari dunia online. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam pengangguran tapi premium.